Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul 3 menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh, unit 4 lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution. Namun, social institution juga diterjemahkan sebagai peranata sosial. Hal ini dikarenakan social institution merujuk pada perlakuan, mengatur perilaku para anggota masyarakat. Ada pendapat lain mengemukakan bahwa peranata sosial merupakan sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, khusus dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan menurut Counter-Jonigrat, lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yang berpola untuk keperluan khusus manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Istilah lain yang digunakan adalah bangunan sosial yang diambil dari bahasa Jerman, Sozialgebilde, di mana menggambarkan dan susunan institusi tersebut. Perkembangan lembaga sosial terbentuknya lembaga ini bermula dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Sebagaimana diungkapkan oleh Surjono Sukanto, lembaga sosial tumbuh karena manusia dalam hidupnya memerlukan keteraturan. Untuk mendapatkan keteraturan hidup bersama, dirumuskan norma-norma dalam masyarakat sebagai panduan bertingkah laku. Mula-mula sejumlah norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja. Namun, lama-kelamaan norma tersebut dibuat secara sadar. Contoh, dahulu di zaman dulu, jual beli seseorang perantara tidak harus diberi bagian dari keuntungan. Akan tetapi lama-kelamaan terjadi kebiasaan bahwa perantara tersebut harus mendapat bagiannya, di mana sekaligus ditetapkan siapa yang menanggung itu, yaitu pembeli ataukah penjual. Sejumlah norma-norma ini kemudian disebut sebagai lembaga sosial, namun tidak semua norma-norma yang ada dalam masyarakat merupakan lembaga sosial, karena untuk menjadi sebuah lembaga sosial, sekumpulan norma mengalami proses yang panjang. Ciri dan karakternya, meskipun lembaga sosial merupakan suatu konsep yang abstrak, ia memiliki sejumlah ciri dan karakter yang dapat dikenali. Menurut J.P. Jilin, di dalam karyanya yang berjudul Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial atau General Feature of Social Institution, menguraikan sebagai berikut. Yang pertama, lembaga sosial adalah organisasi, pola-pola pemikiran dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. Ia terdiri atas kebiasaan-kebiasaan, tata kelakuan, dan unsur-unsur kebudayaan lain yang tergabung dalam suatu unit yang fungsional. Lalu yang kedua, lembaga sosial yang dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. Oleh karena lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok, maka sudah sewajarnya apabila terus dipelihara dan dibakukan. Lalu yang ketiga, lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Lembaga pendidikan sudah pasti memiliki beberapa tujuan. Demikian juga lembaga perkawinan, perbankan, agama, dan lain-lainnya. Terdapat alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial, misalnya rumah untuk lembaga keluarga, serta masjid, gereja, pura, dan wihara untuk lembaga agama. Yang kelima, lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambar tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan, misalnya cincin kawin untuk lembaga perkawinan, bendera dan lagu kebangsaan untuk negara, serta seragam sekolah atau badge lencana untuk sekolah. Lalu lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Sebagai contoh, izin kawin dan hukum perkawinan untuk lembaga perkawinan. Menurut Jonigrat, aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan tersebut antara lain, yang pertama, suatu tata kelakuan yang baku yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Lalu yang kedua, kelompok-kelompok manusia menjalankan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut sistem norma-norma tersebut. Yang ketiga, suatu pusat aktivitas yang bertujuan memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, mempunyai perlengkapan dan peralatan. Yang kelima, sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat atau kurun waktu yang lama.
Fungsi lembaga sosial menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial ini memiliki fungsi memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dan menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan. Lalu yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Lalu menurut John Lewis Gillian John Philip Gillin, tipe-tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut berdasarkan sudut perkembangan. Creative institution, yaitu institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat, contoh lembaga perkawinan, hak milik, dan agama. Enacted institution, yaitu institusi yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan tertentu, contohnya lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Ada basic institution, yaitu institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, contoh keluarga, sekolah, dan negara. Lalu ada subsidiary institution, yaitu institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat, seperti rekreasi. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, approved and socialized institution, yaitu institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, misalnya sekolah atau perusahaan dagang. Unsociation institute, yaitu institusi yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya, contoh sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Lalu yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Yang pertama ada general institution, yaitu institusi yang dikenal oleh sebagian orang masyarakat dunia, contohnya institusi agama. Lalu ada restricted institution, yaitu institusi sosial yang hanya dikenal dan dianut oleh sebagian kecil masyarakat tertentu, contoh lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kelima, berdasarkan sudut fungsinya, yaitu ada operative institution, yaitu institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan, contohnya institusi ekonomi. Lalu ada regulative institution, yaitu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat, contoh institusi hukum dan politik seperti pengadilan dan kejaksaan. Syarat lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga adalah unit sosial yang terkecil dalam masyarakat dan juga institusi pertama yang dimasuki seseorang manusia ketika dilahirkan. Proses terbentuknya keluarga, pada umumnya keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama, adat, atau pemerintah dengan proses seperti di bawah ini. Yang pertama, diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita, lalu yang interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim sehingga terjadi proses perkawinan. Lalu yang setelah terjadinya perkawinan terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah keluarga inti. Lalu lembaga pendidikan. Menurut Horton and Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Lalu ada melestarikan kebudayaan, lalu menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Lalu fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan. Sekolah orang tua melimpahkan tugas dan wewenang dalam mendidik anak kepada sekolah, lalu menyediakan sarana untuk pembangkangan. Sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan dan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Lalu mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat sosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan privilege, dan status yang ada di dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Lalu ada memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya.
Lembaga ekonomi. Pada hakikatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Fungsi dari lembaga ekonomi adalah memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, lalu memberikan pedoman untuk melakukan pertukar barangan, memberi pedoman tentang harga jual beli barang, lalu memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, lalu memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. 4. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama sebagai pedoman hidup, sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan. Tuntunan prinsip benar dan salah, pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan berbuat baik terhadap sesama. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik selalu disertai dengan keyakinan bahwa perbuatannya itu merupakan kewajiban dari Tuhan, dan yakin bahwa perbuatannya itu akan mendapatkan pahala walaupun perbuatannya sekecil apapun. Lalu ada pedoman keberadaan yang pada hakikatnya makhluk hidup di dunia adalah ciptaan Tuhan semata. Lalu pengungkapan estetika, manusia cenderung menyukai keindahan karena keindahan merupakan bagian dari jiwa manusia. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan dalam mencari kepuasan batin melalui rekreasi dan hiburan tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Lembaga politik. Lembaga politik merupakan lembaga yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Lembaga yang merupakan pembantunya adalah seperti sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, kepertanian, hubungan diplomatik, bentuk peranata atau institusi politik yang mengkoordinasikan segala kegiatan di atas negara. Fungsi lembaga politik ini pelembagaan norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif, melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, lalu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat yang bersangkutan, menyelenggarakan pelayanan seperti perawat kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya, melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain, memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.